Jemaat Tuhan, senang sekali bisa jumpa melalui pelayanan ini. Inilah hari yang Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan panggil, pilih, dan tentukan kita untuk dituntun dengan firman-Nya. Untuk itu, saat ini kita akan baca dan renungkan bagian firman dari Bilangan 8 ayat 5-22. Bahan ini merupakan bacaan MTPJ Gemim tanggal 6-12 Februari 2022. Sebelum membaca bagian ini, mari berdoa. Ya Bapa, terangilah jalan hidup kami dengan terang firman-Mu, supaya kami tidak berjalan di kegelapan dunia ini, tapi kami berjalan di terang Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, singkapkanlah kebenaran firman-Mu saat ini. Hamba serahkan Engkau yang ambil alih, Engkau yang bertindak dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya, amin. Kita membaca dari Bilangan 8 ayat 5-22. Begini dikatakan, Bilangan 8 ayat 5-22. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikkanlah kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Sesudah itu haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan, dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu, dan Harun haruslah mengunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan. Dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa, dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan. Sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan, sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel. Ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel, telah kuambil mereka bagiku. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku.
pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Lalu Musa, Harun dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan dari Bilangan 8 ayat 5-22 berisikan tentang perintah Tuhan kepada Musa untuk mengambil orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan ditahirkan supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaan Tuhan, ayat 14. Dan orang Lewi itu menjadi sebagai ganti dari semua anak sulung yang ada pada orang Israel, ayat 18. Mereka dipanggil, diambil dari tengah-tengah orang Israel dengan tugas yang jelas, yaitu untuk melakukan pekerjaan jabatan bagi Tuhan, ayat 11. Dan berikut untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan, ayat 19a. Dan orang Lewi dipanggil, dipilih untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel supaya jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus, ayat 19b. Dan sebelum orang Lewi melaksanakan tugas itu, mereka harus ditahirkan, ayat 5. Kata ditahirkan dalam bahasa Ibrani berasal dari kata tahir, yang dalam akar kata aslinya dijadikan terang atau bercahaya, dijadikan murni, kudus, tidak terkontaminasi. Itu dari bahasa Ibrani. Dan kalau dari kata Yunani, ditahirkan asal kata tahir, diambil dari bahasa Yunani kata riso. Jadi tahir kalau diambil dari bahasa Yunani kata riso, yang artinya dijadikan bersih, dibebaskan dari segala yang kotor, dibebaskan dari dosa dan pelanggaran. Jadi sebelum melayani di kemah suci, orang Lewi harus dimurnikan, dikuduskan, dibersihkan dari segala yang kotor, dibersihkan, dibebaskan dari segala dosa. Dan proses pentahiran itu, pertama, mereka dipercikkan dengan air sebagai simbol penghapus dosa. Nanti dilihat di ayat 7a itu juga di Bilangan 19 ayat 9, juga ayat 17-19. Yang kedua, mereka harus mencukur tubuh
dan mencuci pakaian mereka. Ayat 7b. Di Imamat 14 ayat 8 dibilang begini. Orang yang akan ditahirkan itu harus mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air. Maka ia menjadi tahir. Ini proses pentahiran dari dalam diri orang Israel, dari dalam diri orang Lewi, supaya betul-betul orang Lewi ini kudus untuk melayani Allah yang kudus. Sebab firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Imamat 11 ayat 44 sampai 45. 1 Petrus 1 ayat 16. Nanti dibaca. Yang ketiga, orang Lewi harus mempersembahkan korban penghapus dosa dengan mempersembahkan seekor lembu jantan muda. Ini bertujuan membersihkan orang dari dosa. Juga orang Lewi harus mempersembahkan korban sajian sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Yang dipersembahkan adalah seekor lembu jantan muda, diolah dengan tepung dan minyak yang terbaik. Ayat 8. Mempersembahkan kepada Tuhan harus yang terbaik, dan itu yang dilakukan. Yang keempat, orang Lewi disuruh mendekat ke depan kemah pertemuan. Orang Israel berkumpul dan meletakkan tangan atas orang Lewi. Meletakkan tangan dalam bahasa Ibrani kamak, artinya menopang, mendukung. Ayat 9 dan 10 nanti dibaca itu. Dengan orang Israel meletakkan tangan atas orang Lewi, ini tanda mereka menopang, mendukung tugas yang akan dilakukan oleh orang Lewi. Selanjutnya orang Lewi meletakkan tangan atas lembu-lembu jantan muda. Ini menggambarkan prinsip penggantian, di mana orang Lewi mengidentifikasikan dirinya dengan apa yang dikorbankannya. Dosa dirinya dialihkan ke lembu yang tidak bersalah, supaya pendamaian diadakan bagi mereka. Ayat 12 nanti dibaca. Yang kelima, Harun harus mengunjukkan orang Lewi sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Hal ini penekanannya sampai berulang kali di ayat 11, ayat 13, ayat 15 dan ayat 21 bacaan kita tadi. Sesuatu yang disampaikan berulang-ulang itu berarti sangat penting, harus diperhatikan dan harus dilakukan. Persembahan unjukan adalah sebuah ritus di mana seorang imam pada mulanya mengangkat bagian persembahan yang menjadi miliknya dan menunjukkannya, yaitu dengan cara menggerakkannya ke arah mezbah dan balik lagi sebagai tanda dipersembahkan kepada Allah dan dikembalikan oleh Allah kepada si imam. Dengan demikian, upacara tersebut menunjukkan bahwa orang-orang Lewi adalah milik Tuhan, tetapi dikembalikan kepada Harun agar mereka dapat melayani sebagai korban yang hidup di kemah suci. Ayat 18, 19 nanti dibaca itu. Itulah persembahan unjukan. Jadi sekali lagi, imam mengangkat dan menggerakkan ke arah mezbah, tanda mempersembahkan kepada Tuhan, dan pada akhirnya menjadi milik Tuhan. Dan ketika jadi milik Tuhan, Tuhan kembalikan kepada imam
untuk dipergunakan untuk melaksanakan tugas melayani pekerjaan Tuhan. Selanjutnya, Musa, Harun, dan segenap orang Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan orang Lewi melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya. Ayat 20 sampai 22. Jamaat Maha Tuhan, berefleksi dari bagian firman ini. Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita dipanggil oleh Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 itu mencatat, dikatakan begini. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, di situ dikatakan begini. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita yang dipanggil oleh Allah, kita menjadi kepunyaan, menjadi milik Allah. Bahkan firman katakan, baik hidup atau mati, kita ini milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. Dipanggil, dipilih, dan menjadi kepunyaan, menjadi milik Tuhan, harus berupaya untuk hidup tahir, hidup kudus, dibersihkan dari dosa. Sebab Allah adalah kudus dan Dia menuntut kita untuk hidup kudus. Ini yang mau disampaikan kepada kita. Kita ini milik Tuhan. Kita yang dipanggil, dipilih menjadi kepunyaan Tuhan, harus hidup dong sesuai dengan Dia yang memanggil kita, yang adalah kudus. Maka kita harus berupaya untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang berikut, kita harus mempersembahkan hidup ini, pelayanan kita, pekerjaan kita, jabatan, karir, pangkat, kedudukan, kecantikan, ketampanan, dan lain sebagainya, kita persembahkan sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Apa yang Tuhan beri kepada kita, semua dipergunakan untuk melayani Tuhan. Semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan, bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Dan selanjutnya, kita yang telah dipanggil, kita yang telah dipilih oleh Tuhan, Tuhan tuntut kita untuk persembahkan hidup ini kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 bilang, karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apalagi kita baru saja memulaikan kerja pelayanan di periode yang baru ini. Kita yang telah dipanggil, dipilih menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita diminta oleh Tuhan. Mari persembahkan hidup ini kepada Tuhan. Hidup pribadi kita,
hidup keluarga kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah sebenarnya persembahan unjukkan kepada Tuhan. Kita ini milik Tuhan dan Tuhan minta kita mempergunakan semua yang ada pada kita untuk melayani Dia. Selanjutnya dari bagian firman disampaikan kepada kita harus belajar taat melakukan segala perintah ketetapan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Musa, Harun dan segenap umat Israel. Artinya mulai dari pemimpin yang ada, Musa, Harun dan seluruh umat melakukan perintah ketetapan Tuhan. Bagaimana kita dapat melakukan perintah ketetapan Tuhan kalau kita tidak tahu apa yang kita mau lakukan? Dan oleh sebab itu di Gemim Bukit Moria Rike ada gerakan membaca Alkitab dalam 365 hari. Disinilah kita dapat mengetahui bagaimana perintah ketetapan Tuhan dari membaca dan membaca firman Tuhan, membaca dan membaca Alkitab. Dan ini wadah yang telah disiapkan oleh Gemim Bukit Moria Rike, dan salut kepada semua yang tetap taat setia mengikuti gerakan membaca Alkitab. Sebab ini jadi tuntunan bagi kita. Di situ kita dapat mengetahui kehendak Tuhan. Dan ketika mengetahui kehendak Tuhan, mengetahui perintah ketetapan Tuhan, kita dituntut ada ketaatan untuk melakukan perintah ketetapan Tuhan di hidup ini. Sebab di mana ada ketaatan melakukan perintah ketetapan Tuhan, di situ ada keberhasilan. Di mana ada ketaatan, kesetiaan melakukan perintah ketetapan Tuhan, di situ ada mujizat. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman menjabarkan trilogi pembangunan jemaat di tanggal 6 sampai 12 Februari 2022 telah diberitakan. Biar ini dapat memperlengkapi kami semua, pelayan-pelayan Tuhan yang akan mempersiapkan diri untuk melaksanakan kerja pelayanan di tanggal 6 sampai 12 Februari dan kapanpun dalam melaksanakan kerja pelayanan. Dan untuk itu berkati semua yang telah memberi diri untuk menata pelayanan ini. Dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike, diberkati tim multimedia. Dan diberkati semua yang dengan taat setia mengikuti pelayanan ini. Biar kami akan mengalami lawatan kuasa Allah kini dan seterusnya. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman. Terima kasih saudara tetap setia mengikuti pelayanan ini. Dan karena itu kiranya pelayanan ini dapat di-share kepada siapa saja. Tapi jangan lupa di-like dan di-subscribe. Sehingga semua kita diberkati oleh Tuhan. Sebab kamu sungguh luar biasa bagi kami. Kami selalu mendoakan saudara. Mari saling melengkapi, saling menopang. Sehingga semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Amin. Dreams. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.